Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 3578. Semua orang di Lembah Ye melarikan diri, dan Buston juga menarik formasi. Tetua tertua dari keluarga Ye memandang Dev tanpa daya, dan akhirnya berlutut di tanah. Semua orang di keluarga Ye juga berlutut satu demi satu. Dev memandang anggota keluarga Ye yang berlutut di tanah, dan merasa lega di hatinya. Dia tidak membunuh Lian sama sekali. Dia hanya menggertak, tanpa diduga. Anggota keluarga Ye mempercayainya. Jika tetua tertua dari keluarga Ye dan keluarga Ye masih bertarung mati-matian, ditambah orang-orang dari Lembah Ye, bahkan jika Dev menerobos ke alam kesengsaraan tingkat kedua, itu sama sekali tidak ada artinya. Ada terlalu banyak orang di sisi lain, dan keluarga Ye juga merupakan cabang dari aliansi penyegel iblis. Jika cabang lain dari aliansi penyegel iblis mendapatkan berita tersebut, mereka pasti akan buru-buru membantu keluarga Ye dengan cepat. Ketika saatnya tiba, Dev dan yang lainnya takut tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Para tetua keluarga Ye tidak mengetahui identitas Dev sekarang. Begitu pula anggota keluarga Ye. Jadi mereka berlutut dan mohon ampun. Jika diketahui bahwa Dev lah yang membunuh Zaklin putra dari ketua aliansi penyegel iblis dan merupakan orang nomor 1 yang diburu oleh aliansi penyegel iblis, diperkirakan keluarga Ye akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Dev. Buston dan yang lainnya terkejut saat melihat semua orang di keluarga Ye berlutut di kaki Dev. "Ayo pergi," kata Dev pada Buston dan yang lainnya. "Tidak perlu tinggal di keluarga Ye sekarang. Lian sudah mati, dan diperkirakan keluarga Ye tidak akan lagi mendapat perhatian dari aliansi penyegel iblis di masa depan." Dev membawa Buston dan yang lainnya kembali ke keluarga Seng. Kali ini, anak-anak keluarga Seng juga menderita kerugian besar, dan Toby juga terluka parah. Kali ini dia berlutut di tanah dengan wajah penuh rasa malu. Meskipun Buston dan Judy berhasil diselamatkan, banyak orang di keluarga Seng meninggal. "Saudaraku, semuanya salahku. Kau ingin membunuhku atau mencincangku, aku rela dan terima semua itu. Aku malu dengan nenek moyang keluarga Seng kita." Toby menundukkan kepalanya dan berkata. Buston memandang Toby tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, banyak orang di keluarga Seng meninggal karena Toby. Tapi dia tidak tega memintanya mengeksekusi adiknya sekarang. "Ayah, meskipun paman kedua melakukan kesalahan, titik awalnya adalah demi kebaikan keluarga Seng. Tapi dia ditipu oleh keluarga Ye. Selain itu, paman kedua juga sangat membantu dan membunuh banyak anggota keluarga Ye. Saya harap Anda dapat memberi hukuman yang lebih ringan." Jihan mulai memohon pada Buston demi pamannya Toby. Dev mengajak Barbara dan yang lainnya ke samping dan tidak berkata apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah urusan rumah tangga keluarga Seng, jadi dia tidak perlu terlibat. Namun, Dev tahu bahwa Buston tidak ingin membunuh Toby, tetapi sulit untuk mengikuti instruksi semua orang di keluarga Seng. Yang dia butuhkan sekarang adalah seseorang yang membela dan menjadi perantara bagi Toby. "Tuan, meskipun Tuan kedua melakukan kesalahan, kejahatan itu tidak layak dihukum mati. Saya harap Anda bisa berpikir 2 kali. Longbo juga memohon belas kasihan. Kali ini, Buston merasa percaya diri. Jadi dia melihat ke arah Toby dan berkata, "Toby, tidak peduli apa titik awalmu. Kamu secara tidak langsung telah membunuh begitu banyak orang di keluarga Seng kami. Meskipun hukuman mati dapat dihindari, kamu tidak bisa lepas dari kejahatan.
Jadi kamu turun dulu. Kami akan memutuskan setelah berdiskusi bagaimana cara menghukummu. Setelah mendengar ini, Toby bersujud. Setidaknya dia tidak harus mati. Setelah Toby dibawa pergi, Buston memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tuan Chen, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, keluarga Seng kami mungkin akan hancur, tidak tahu kenapa. Tuan Chen, kenapa Anda tiba-tiba ada di sini? Buston tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba datang mengunjungi keluarga Seng saat ini. Dev tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kisah tentang lembah roh darah. Mendengar lembah roh darah telah dibantai, Buston tiba dan terkejut. Tuan Chen, itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh satu atau dua orang untuk membantai lembah roh darah. Terlebih lagi, menurut bimbingan roh badak, aura terakhir lembah roh darah ada di arah ini. Tapi aura kita keluarga Seng tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan lembah roh darah. Gu dan keluarga Ye tidak perlu melakukan ini. Selain itu, selama periode ini, keluarga Ye telah merencanakan agar keluarga Seng kami bergabung dengan penyegel iblis aliansi, dan mereka tidak punya energi untuk melakukannya. Buston sangat bingung, bagaimana bisa binatang badak itu membawa Dev ke arah ini. Bab 3579, Tuan Seng, apakah tidak ada kekuatan lain ke arah ini selain lembah formasi dan lembah Ye ini? Saya mendengar bahwa ada 5 sekte besar lainnya, kata Dev. Setelah 2 kota kita, lebih jauh ke depan adalah wilayah 5 sekte besar. 5 sekte besar membangun basis mereka sesuai dengan arahan 5 elemen dan Bagua. Namun, setelah melewati 5 sekte besar, tidak ada kekuatan lain. Jika Anda ingin bertemu dengan kekuatan sekte, Anda harus keluar dari kawasan Gunung Tianmo. Saya khawatir Anda harus berjalan ribuan mil. Saya kira itu tidak dapat dilakukan oleh kekuatan di luar kawasan Gunung Tianmo. Kata Buston, mungkinkah 5 sekte besar ini? Dev sedikit mengernyit. Kami di lembah roh darah mengikuti 5 sekte besar dan tidak memiliki dendam. Mengapa mereka ingin melakukan ini? Lucifer tidak mengerti. Mereka mengikuti 5 sekte besar dan tidak memiliki kebencian. Mengapa 5 sekte besar melakukan hal ini? Tuan Chen, saya berteman dengan 5 sekte besar. Biarkan saya pergi dan melihat-lihat bersama Anda. 5 sekte besar sering membeli jimat dari kami. Lingkaran sihir 5 elemen, tempat 5 sekte utama mereka ditempatkan masih sama dengan nenek moyang kita di keluarga Seng. Saya di sini untuk membantu meletakkan dasar, kata Buston. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk berulang kali dan berkata itu benar-benar merepotkan Guru Seng. Dev tidak ingin memulai konflik dengan 5 sekte besar. Jika masalah ini tidak dilakukan oleh 5 sekte besar, dan mereka datang untuk berdebat dengannya seperti ini, konflik mungkin akan terjadi. Akan jauh lebih baik jika Buston berada di tengah. Tetapi jika itu dilakukan oleh 5 sekte besar, tidak peduli apa yang mampu dilakukan oleh 5 sekte besar, Dev harus mengikuti mereka. Tuan Chen menyelamatkan keluarga Seng kami dari bahaya. Jangan bicarakan hal ini. Bahkan jika Tuan Chen meminta keluarga Seng kami untuk berjuang keras, keluarga Seng kami tidak akan pernah mundur, sekarang sudah larut. Tapi Tuan Chen masih di sini. Menginaplah 1 malam dan kita akan berangkat besok pagi. Buston sangat berterima kasih kepada Dev. Dev mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Saya hanya menggunakan waktu malam saya untuk membantu keluarga Seng menulis beberapa rahasia formasi. Berharap dapat membantu keluarga Seng. Dev tahu bahwa Toby mendedikasikan banyak rahasia formasi untuk keluarga Seng. Keluarga kamu. Sekarang pemahaman Dev tentang formasi jelas berada di luar jangkauan keluarga Seng. Jadi Dev ingin menulis beberapa rahasia formasi untuk membantu keluarga Seng. Ketika Buston mendengar ini, dia segera berlutut di hadapan Dev. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Buston bersujud berulang kali. Tuan Seng, jangan sopan. Dev membantu Buston berdiri.
Pada saat ini, Helena datang dengan membawa binatang badak di pelukannya. Awalnya, Helena membawa binatang badak untuk bermain. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa semua orang telah pergi. Jadi dia juga memasuki lembah formasi dan bertanya tentang keluarga Seng. Buston menenangkan Dev dan yang lainnya karena pertempuran sengit. Barbara tidak meminta Dev untuk meningkatkan garis keturunannya dan beristirahat lebih awal. Helena memeluk binatang badak itu dan tidak mendatangi Dev. Dev mengalami momen relaksasi yang langka malam ini. Dev, yang tidak melakukan apa-apa, mulai menyempurnakan manik-manik roh api untuk meningkatkan kekuatan elemen api. Manik-manik roh api perlahan mulai menghilang di bawah penyerapan Dev. Dan kemudian Dev mendesak bintang sumber api untuk terus menyerapnya. Di ruang asal Dev, bintang asal sedikit bergetar. Bintang sumber api Dev semakin terang dan perlahan mengembang. Dan tampaknya ada semacam aura yang berhubungan erat antara bintang sumber. Dapatkah aura asli yang berbeda diintegrasikan? Dev juga merasakan hubungan antara bintang aslinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mungkinkah karena aura batu pengolah langit yang memberi Dev hubungan antara bintang aslinya? Saat manik roh api perlahan diserap dan menghilang, bintang sumber api Dev langsung menerobos belenggu. Bab 3580. Ledakan. Aura asal meletus. Dan bintang asal api di ruang asal Dev langsung meroket, menjadi lebih besar dari bintang asal lainnya. Dan bintang sumber api menjadi lebih terang. Dev sedikit terkejut saat melihat ini. Dia tidak menyangka bintang sumber ini bisa dipromosikan. Sepertinya manik roh api ini benar-benar bagus. Jika saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak, saya tidak tahu berapa banyak manik roh api yang dimiliki Balrog. Pikir Dev dalam hatinya. Kemudian Dev mengeluarkan batu pengolah langit dari cincin penyimpanan. Saat ini, batu penambalnya berwarna abu-abu kecoklatan, tanpa kilau apapun, seperti batu biasa, tanpa nafas. Batu pengolah langit disedot hingga kering oleh Dev, yang mengangkat alam Dev dari alam kesengsaraan tingkat pertama ke tingkat kedua. Dev melihat batu pembangun langit di tangannya, berpikir untuk memasukkan semua kekuatan asli di tubuhnya ke dalam batu pembangun langit untuk melihat reaksi apa yang akan terjadi. Karena jenis bintang asal ini terhubung, maka kekuatan asal jenis ini juga harus dapat diintegrasikan. Tepat ketika Dev hendak melakukan percobaan, ada ketukan di pintu. Silakan masuk, Dev bertanya-tanya. Siapa yang datang ke kamarnya selarut ini? Mungkinkah itu Helena dan Barbara? Dev ingin istirahat malam, tapi aku tidak ingin kedua orang itu menyiksaku lagi. Pintu terbuka, dan ternyata Jihan sedang mengenakan piyama malam yang mempesona dan tembus pandang sambil membawa mie panas. Tuan Chen, saya melihat hari sudah sangat larut dan lampu di kamar Anda masih menyala. Jadi saya membuatkan Anda makanan ringan tengah malam jika Anda lapar, kata Jihan. Jihan mengenakan piyama tembus pandang, dan di bawah sinar bulan, sosok anggunnya terlihat jelas. Dev baru saja mengangkat kepalanya dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia tahu mengapa Jihan datang ke sini. Dia sekarang adalah seorang biksu di alam kesengsaraan. Bahkan jika dia tidak makan, dia tidak akan lapar. Alasan Jihan sama sekali tidak valid. Tapi karena Jihan baik hati, Dev tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih, Nona Seng." Jihan meletakkan mie di atas meja, melihat batu di tangan Dev, dan pindah. Apa ini? Ini batu yang sangat biasa. Jika Tuan Chen menyukai batu, Gunung Tianmo memiliki semua jenis batu. Jihan sengaja mendekatkan tubuhnya ke arah Dev dan menekan langsung ke bahu Dev. Ini adalah batu pengolah langit. Diperoleh dari kolam suci keluarga Ye. Kata Dev langsung. Batu penambal langit. Mungkinkah batu ini digunakan untuk menambal langit? Apakah digunakan oleh Nuwa untuk menambal langit? Ketika Jihan mendengar ini, dia langsung tertarik. Dev tersenyum dan berkata, "Saya tidak tahu apakah itu benar.
Tetapi batu ini bukanlah batu biasa. Seperti yang dikatakan Dev, dia memasukkan nafas asli dalam tubuhnya ke dalam batu pengolah langit. Asal mula api, asal-usul guntur dan kilat, asal mula ilusi. Ketika Dev memasukkan kekuatan dari berbagai asal ke dalam batu pembangun langit benar-benar mulai bergetar, dan kemudian memancarkan cahaya. Aura aneh mulai muncul perlahan, dan aura itu sebenarnya sama dengan aura yang ada di awal munculnya batu pengolah langit. Dev sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Dev tiba-tiba mencapai alam kesengsaraan tingkat kedua karena aura aneh ini. Jika berbagai kekuatan sumber dapat diintegrasikan ke dalam aura semacam ini, Dev dapat menggunakan kekuatan sumber tersebut untuk berlatih dan meningkatkan wilayahnya. Tepat ketika Dev hendak menggunakan aura di batu pengolah langit untuk berlatih, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Binatang penelan langit bergerak dalam cincin penyimpanan Dev dan memakan batu pengolah langit dalam satu gigitan. Dasar binatang kecil, keluarkan. Dev terkejut dan berteriak dengan cepat. Tapi setelah binatang penelan langit menelan batu pengolah langit, dia berlari kembali. Ah, apa ini? Menakutkan sekali. Jihan ketakutan saat melihat binatang yang menelan langit, dan buru-buru melemparkan dirinya ke pelukan Dev. Dev tampak tak berdaya dan dengan lembut menghibur Jihan. Tapi Jihan tiba-tiba melemparkan Dev ke tempat tidur. Nona Seng, jangan. Dev awalnya ingin istirahat malam. Tapi, bab 3581. Dini hari berikutnya, Buston datang memanggil Dev untuk berangkat. Jihan tersipu dan lari keluar kamar Dev. Melihat penampilan putrinya, Buston tertawa. Dev sangat baik kepada keluarga Seng, dan Buston tidak punya imbalan apapun kecuali membiarkan putrinya menemani Dev di kamarnya. Terlebih lagi, dia juga dapat melihat bahwa Jihan juga menyukai Dev. Jadi apa yang terjadi tadi malam semua disebabkan oleh Buston yang meminta anaknya Jihan melakukan ini. Dev mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar ruangan. Merasa sedikit malu ketika dia benar-benar dalam kondisi prima. Tuan Chen, saya ingin tahu seberapa baik gadis kecil saya melayani Anda tadi malam. Buston melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah. Ketika Dev mendengar ini, dia tahu bahwa Jihan diutus oleh Buston. Jadi dia menghela nafas pelan dan berkata, Tuan Seng, saya dapat memahami suasana hati Anda. Tetapi saya sedang mengembara dan tidak dapat memberikan jaminan apapun kepada Nona Seng. Mungkin sekali di sana tidak ada kemungkinan untuk bertemu lagi setelah kita mengucapkan selamat tinggal. Dev sangat tidak berdaya, sama seperti dua saudara perempuan Meilan dan Meiyan dari keluarga Ji. Meskipun mereka sudah menikah dan telah melakukan segalanya, mereka dapat kembali ke Dev kalau suatu saat ketemu. Aku tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi. Saat itu, Dev juga terpaksa berhubungan seks dengan saudara perempuan keluarga Ji karena jari abadi nenek moyang keluarga Ji. Tuan Chen, jangan stres. Merupakan berkah darinya bahwa putri saya dapat disayangi oleh Tuan Chen. Sekalipun kita tidak pernah bertemu lagi, saya yakin putri saya akan selalu mengingat malam ini. Jika dia bisa hamil dan melahirkan seorang anak, memiliki seorang putra dan putri adalah berkah terbesar bagi keluarga Seng saya. Dengan kemampuan Tuan Chen, anak-anak di masa depan pasti akan sama. Buston tidak peduli sama sekali apakah Dev bisa menikahi Jihan. Meskipun mereka tidak bertemu, itu tidak masalah. Dia bahkan ingin Jihan mengandung anak Dev. Jika anak itu tetap tinggal di keluarga Seng, mungkin bisa mengubah nasib keluarga Seng. Setelah mendengar perkataan Buston, Dev tertegun sejenak. Sebuah kata tiba-tiba terlintas di benaknya. Kuda jantan. Dev tidak tahu bagaimana menjawab Buston. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus senang atau marah. Tuan, bisakah kita berangkat sekarang? Helena datang dengan binatang badak di pelukannya, dan Barbara mengikutinya. Oke, ayo pergi. Dev mengangguk. Setelah berjalan keluar dari lembah, Helena meletakkan makhluk roh itu
Setelah membisikkan beberapa kata di telinga makhluk roh itu mulai berlari dengan liar. Dev dan yang lainnya mengejar binatang badak itu dari belakang. Di lereng bukit tidak jauh dari sana, Jihan menatap kosong ke arah Dev tidak jauh dari sana. Melihat punggung Dev, emosiku campur aduk. Dia sangat bahagia tadi malam. Namun dia tahu bahwa kebahagiaan seperti ini mungkin tidak akan pernah datang lagi di masa depan. Dev, kamu sangat bahagia tadi malam. Jika aku tidak terlalu lelah dan istirahat lebih awal, aku akan memerasmu hingga kering. Barbara mendatangi Dev dan berkata dengan ekspresi main-main. Dev terdiam saat melihat Barbara seperti itu. Sudah lama sekali, dan Barbara masih mengganggunya. Tapi Dev juga tahu di dalam hatinya bahwa kesepakatan awal antara dia dan Barbara perlahan berubah. Barbara memiliki perasaan padanya, dan sepertinya dia juga memiliki perasaan terhadap Barbara. Sekarang Barbara mungkin bisa mengorbankan hidupnya untuk dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Perubahan emosional inilah yang membuat Dev membiarkan Barbara mengikutinya. Melihat Dev terdiam, Barbara berbisik lagi, wanita tertua dari keluarga Seng diam-diam melihatmu. Dia pasti sangat bahagia tadi malam sehingga dia tidak tega meninggalkanmu. Setelah mendengar ini, Dev buru-buru melihat ke belakang dan menemukan bahwa Jihan berada di lereng bukit tidak jauh dari sana, menatap mereka dari dekat. Apakah kamu tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada gadis kecil itu? Barbara bertanya. Tidak perlu. Kita hanya orang yang lewat dalam hidup ini. Setelah Dev selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya. Bab 3582. Beberapa jam kemudian, Dev dan yang lainnya tiba di sebuah bukit. Di bawah perbukitan terdapat gugusan rumah yang terlihat berantakan. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa rumah tersebut sebenarnya dibangun sesuai dengan 5 elemen dan bagua. Dan rumah-rumah ini berbentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu ada sebuah bangunan. Disinilah 5 sekte besar mengadakan pertemuan kolektif. Tuan Chen, disinilah letak 5 sekte besar. 5 sekte besar ini adalah Sekte Tianchen, Sekte Tianhai, Sekte Tianluo, Sekte Tianyu, dan Sekte Tianyang. Di antara mereka, pemimpin Sekte Luo dari Sekte Tianluo dianggap sebagai salah satu dari 5 sekte besar. Pertama-tama, di antara 5 sekte besar, pemimpin Sekte Tianhai, Haidafu, adalah yang paling kejam. 5 sekte besar ini dulunya adalah satu patriark, dan kemudian perlahan berkembang menjadi 5 sekte besar sekte. Namun, 5 sekte besar juga berkumpul ketika sesuatu terjadi. Tidak ada perbedaan antara mengikuti sekte. Jika apa yang terjadi di Lembah Roh Darah benar-benar kesalahan dari 5 sekte besar, saya harap Tuan Chen akan melakukannya. Jangan impulsif. Kalau tidak kita mungkin tidak bisa keluar dari 5 sekte besar. Buston mendekati Dev memperkenalkan 5 sekte besar. Oke, Dev mengangguk. Dev sendiri tahu bahwa masih mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan 5 sekte besar. Melihat Dev setuju, Buston membawa Dev dan yang lainnya menuruni bukit yang tinggi dan berjalan menuju 5 sekte besar. 5 sekte besar semuanya terselubung dalam formasi, dan ada tidaknya perisai energi dapat dilihat dengan mata telanjang. Di sisi formasi, hanya ada satu pintu masuk ke pembangkit tenaga listrik sekte tersebut. Hanya saja pintu masuk ini dijaga oleh puluhan murid sekte. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke dalam batas 5 sekte utama kita? Teriak seorang penjaga dengan keras. Tanah terpencil ini diambil alih oleh 5 sekte besar. Setelah sekte didirikan, itu menjadi wilayah pribadi, dan yang lain tidak boleh masuk tanpa izin. Terlebih lagi, 5 sekte besar dianggap sangat kuat di bidang ini, jadi tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Rekan Tao, saya Buston Seng dari keluarga Seng di Lembah Formasi. Mohon informasikan kepada pemimpin Sekte Luo. Buston bergegas maju, mengeluarkan sekantong koin roh, dan menyerahkannya ke tangan penjaga.
Ketika dia melihat koin roh, penjaga itu segera tersenyum. Jadi dia menyimpan koin roh itu, mengangguk dan berkata, ternyata itu adalah tuan dari keluarga Seng. Mohon tunggu sebentar. Saya akan melapor ke Tuan Luo Kan pergi. Dev melihat dalam adegan ini. Saya tidak menyangka bahwa dunia para dewa dan manusia tidak dapat menghindari dunia sekuler. Dan mereka harus membuat penjaga gerbang bahagia. Jika tidak mereka tidak akan bisa masuk di gerbang. Pada saat ini, di Aula 5 Sekte Besar, beberapa pemimpin sekte sedang mendiskusikan urusan 5 pria terkemuka. Apakah itu Dev masih hidup? Saya sudah berhari-hari tidak menemukannya. Jika saya menemukannya, saya akan menjadi orang pertama yang mengupas kulitnya dan menjepitnya, dan berani menyerang 5 sekte utama kami. Haidafu berteriak dengan wajah dingin. Master Sekte Yang, sudahkah Anda merekrut 3 penguasa dan 4 raja dari klan binatang? Master Sekte Luo memandang seorang pria parubaya yang mengenakan penutup mata. Orang ini adalah pemimpin Sekte Tianyang. Tidak. Orang-orang ini sangat tangguh dan menolak untuk mengakui bahwa mereka membantu Dev membunuh 5 orang luar biasa kita. Master Sekte yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Sekte Master Luo sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Katakan padaku. Mungkinkah 5 putra kita yang luar biasa tidak dibunuh oleh Dev? Dan 3 kaisar dan 4 raja tidak membantu? Kata Master Sekte Luo, bagaimana mungkin? Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa tas penyimpanan ke-5 pahlawan itu jatuh dari tubuh Dev. Kata Haidafu, terkadang apa yang Anda lihat dengan mata kepala sendiri mungkin tidak benar. Saat ini, seni penyamaran tidak tersedia. Kita harus lebih berhati-hati dan tidak dimanfaatkan. Baru-baru ini, saya menemukan bahwa Gunung Iblis Surgawi tidak damai. Beberapa waktu yang lalu, lembah roh darah telah dibantai habis-habisan dan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah memikirkannya selama beberapa hari terakhir, pemimpin Sekte Luo mulai meragukan apa yang dikatakan Patrick. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.